Sebelum kita ke Bang Pigai ini sudah bergabung lagi nih satu narasumber kita bersama kita saat ini yaitu dari Barisan Relawan Nusantara, yaitu ada Direktur Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Nusantara, itu ada Mas Muhammad Zainul Arifin. Assalamualaikum Mas Zainul. Waalaikumsalam Mbak, gimana kabar? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Mas Zainul. Langsung saja Mas Zainul, tadi kita ketika berbincang bersama Bang Natalius Pigai mengatakan sebenarnya Jawa Tengah itu adalah nama administratif sebuah provinsi. Bukan ingin mengolok-olok, bukan ingin bersikap rasis ataupun memberikan komentar rasis terhadap Jawa Tengah. Tanggapan Anda? Ya begini, selamat petang Bung Pigai. Ya, salam kenal dari kita semua. Siap. Ini persoalannya bukan begitu, Bung Pigai. Ini persoalan statement ataupun pendapat ataupun argumentasi yang ditweetkan oleh Bung Pigai itu terkait dengan persoalan Jawa Tengah. Jadi objeknya itu Jawa Tengah yang kita menurut pendapat kita ini dugaan tindak pidananya sangat jelas. Menyebarkan unsur kebencian, permusuhan yang bersangkutan terkait dengan SARA. Dengan akibat itu, maka kita melakukan upaya hukum sebagai hak warga negara Indonesia untuk menyampaikan agar tidak terjadi hal-hal yang di kemudian hari antara suku Jawa Tengah dan suku Papua, maka kita mengambil langkah hukum ini merupakan langkah yang tepat menurut kita untuk diproses. Tapi kalau seandainya Bung Pigai berdalih bahwa ini tidak ada maksud, ini tidak ada keinginan kita, tapi itu adalah proses. Nah, inilah perlunya pihak kepolisian untuk memproses dan membuktikan itu, dan bagi kami sebagai pelapor untuk membuktikan apa-apa saja yang kemungkinan besar untuk menjerat ataupun menduga terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Bung Pigai melalui Twitter itu. Oke, baik. Begitu. Oke, kita dapat poinnya. Sekarang ini cukup menarik ini ya, merasa memiliki tanggung jawab, memiliki rasa tergugah untuk memberikan laporan ataupun membuat laporan. Saya ingin ke Pak Ganjar Laksamana. Pak, dalam kasus seperti ini yang melapor apakah orang yang namanya disebut, orang yang merasa tersinggung dalam hal ini adalah Pak Jokowi dan juga Pak Ganjar, atau pihak lain bisa membuat laporan dan sah-sah aja secara hukum? Secara hukum kan ini tindak pidana berjenis delik biasa ya, bukan berjenis delik aduan. Jadi sebetulnya siapa saja yang mengetahui ya terjadinya dugaan satu perbuatan yang diduga tindak pidana, ya itu boleh melaporkan, gitu. Karena ini berjenis delik biasa, jadi bukan hanya orang atau pihak yang harus dirugikan saja, gitu. Oke, baik. Nah sekarang sebelum ke Bang Pigai, saya ingin kembali ke Bang Zainul. Bang Zainul, kemudian goalnya apa sih dari laporan ini? Apakah pengen Bang Pigai ini mempertanggungjawabkan perbuatannya? Menurut Anda ini ada sesuatu yang nggak benar, maka harus dipertanggungjawabkan? Atau mungkin akan membuka nanti ya komunikasi lah atau mediasi antara mungkin dari Bara Nusantara, kemudian juga dengan Bang Pigai? Ya, ini kalaupun Bung Pigai mau tabayun ya, kalau mau tabayun ya tidak menjadi soal, ini konteksnya berbeda ya. Tapi perbuatan ataupun hal yang dilakukan yang berunsur dugaan ada berupa tindak pidana, maka setiap orang tuh wajib untuk melaporkan kalau dia mengetahui itu. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita khawatir nanti ke depan antara suku Jawa dan suku Papua ini menjadi soal. Dan hari ini Pak Jokowi kan mencoba untuk menjaga hal itu jangan sampai terjadi. Nah kalau persoalan di kemudian ada tabayun pertemuan, kita terbuka, namanya satu rahim ya kita terima apapun alasan itu. Silakan dijawab Bang Pigai. Ya, bro, tolong saya minta tolong dibantu siapa yang pelintir sampai ketemu kata rasis. Karena Jawa Tengah itu nama provinsi bukan suku. Tidak ada suku Jawa Tengah dalam kamus apapun. Itu yang pertama. Tolong saya dibantu supaya kita sama-sama membantu supaya citra Pak Jokowi, citra Pak Ganjar itu juga bisa rebound. Bagaimanapun saya juga pemimpin Papua. Saya juga tokoh Indonesia. Karena itu tolong dibantu siapa yang kasih sampai menemukan kata rasis. Dorongan dari mana sih Mas Zainul kata-kata rasis itu? Apakah memang interpretasi dari Barisan Relawan Nusantara sendiri, atau mungkin memang ada berdiskusi dengan pihak tertentu sehingga muncullah ini statementnya adalah rasis? Oh ya, sebelum kita melapor pasti kita melakukan antisipasi itu ya. Kita sudah berdiskusi dengan beberapa ahli ya, dalam hal ini ahli bahasa untuk menyampaikan itu. Apakah ada dugaan itu, kemudian ahli
IT mengatakan itu apakah ada dugaan, kemudian apa yang disampaikan itu salah satunya ini bukan delik aduan, maka kita melakukan upaya pelaporan itu. Tapi kalau Bung Pigai berdalih bahwa ini tidak ada di Kamus Bahasa Indonesia, itu statement beliau. Tapi yang jelas kita sudah melaporkan itu, nanti kita tunggu proses di pihak Bang kepolisian. Pigai begini, saya ramu pihak lagi. kepolisian objektif. Jadi menurut Bang Pigai, ada yang mendorong Bara Nusantara untuk melakukan laporan? Tidak, saya melihat itu Bara Nusantara itu mereka mungkin terjebak dalam skenario yang dibangun orang lain. Karena orang yang pertama keluarkan rasis itu ada seseorang yang beritahu, dikutip oleh mungkin waktu itu CNN Indonesia tanya saya bilang siapa yang ngomong rasis? Orang ini. Itu. Ternyata ada saya tarikan ke sana, ternyata ada kepentingan pemilihan gubernur Papua, dugaan saya. Jadi Pak Bara Nusantara wajar kalau mereka emosi. Itu saya memahami. Tapi mereka tidak tahu kalau ada skenario pembusukan terhadap, karena pendukung saya di umat Islam di Papua, pendatang di Papua, orang Papua, saya terlalu tinggi. Oke. Bang, Pasti tapi kalau suara disampaikan tadi dengan suara dari Bang Zainul tadi, bahwa statement dari Bang Pigai, menurut Bang Zainul ya, saya highlight sekali lagi, menurut Bang Zainul, ini bisa nanti membuat katakanlah rasa yang nggak enak antara orang asal Jawa Tengah dengan orang Papua nih, statement kayak gini. Begini, Respon Abang? saya membela rakyat Papua dari ketidakadilan. Saya masuk penjara 50 tahun demi rakyat Papua. Tidak sebanding dengan penderitaan yang mereka alami. Oleh karena itu, ya Anda tahu saya pemimpin Papua. Kerusakan lebih besar di balik ini. Bisa terjadi. Tetapi kenapa harus terpancing di balik rekayasa orang lain? Kalian tidak salah. Bara itu tidak salah. Oke. Tersinggung hal yang wajar karena mereka pendukung Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Oke, saya menghormati. Tapi mereka tidak tahu siapa yang munculkan istilah rasis pertama. Intervensi ataupun permintaan dari pihak ketiga. Itu yang saya Ini betul-betul murni gerakan kami. Ya, kami gini murni gerakan kami. Maka kami tidak sependapat menurut Bung Pigai. Seolah-olah kami ini bergerak, ada yang mendampingi, ada yang menunggangi. Nah, maaf Bung Pigai, sejauh ini kami bergerak tidak ada satupun yang menunggangi kami. Betul-betul kami ingin bergerak untuk memajukan ataupun menjaga harmonisasi yang ada di Indonesia ini. Lihat di statement Twitter itu, statementnya tidak ada yang bagus, semuanya mengkritisi apa yang disampaikan oleh Bung Pigai. Kalau itu dibiarkan akan menjadi hal yang buruk di kemudian hari. Maka kami tekankan di sini tidak ada yang menunggangi sama sekali dan tidak terpancing oleh siapapun. Itu yang saya bilang, bro. Anda tidak salah. Tapi ada robot yang mainkan sampai rasis itu seantero Indonesia. Kemudian Anda sebagai bagian dari Pak Ganjar dan Pak Jokowi tersinggung. Itu hal yang normal. Tapi Anda tidak tahu bahwa ada robot yang mainkan. Oke, baik. Kita dapat poinnya menurut sudut pandang Bang Pigai. Ya itu terpulang Bung Pigai berpendapat dan tinggal dibuktikan saja Oke, siapa nanti orang ini itu. sudah masuk ke jalur hukum, tapi saya ingin ke pakar hukum pidana dulu. Pak Ganjar, ini bisa nggak masalah seperti ini diselesaikan di luar jalur hukum? Begini ya, ada yang perlu saya nyatakan dulu ya. Bahwa dalam konteks ini SARA itu kan suku, agama, ras dan antar golongan, ya. Terus terang pendapat saya pribadi, kalau ini kita menggunakan pendekatan rasis, tidak tepat menurut saya. Selain pengertian rasis ini juga yang boleh dibilang luas dan tidak terlalu jelas. Jadi perdebatan kita adalah mengenai kesukuan. Ya, jadi sudah benar kalau tadi Bang Pigai menganggap saya tidak bicara suku, saya bicara Jawa Tengah sebagai administratif. Tetapi teman-teman Bara dan termasuk saya juga mempertanyakan digunakannya frasa Jawa Tengah di situ dijajarkan dengan Jokowi dan Ganjar. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara SARA, sebetulnya perdebatan kita ya hanya dibicara mengenai kesukuan saja. Ya. Dan masalahnya begini, Jawa Tengah itu memang provinsi ya, tetapi orang Jawa terutama juga membeda-bedakan itu ya. Jadi kalau kita misalnya cuma bicara Jawa Tengah, memang tidak ada orang Jawa Tengah, yang ada penduduk Jawa Tengah. Ya. Bahkan di Jawa Tengahnya sendiri orang mengaku beda-beda kan. Kalau saya orang Banyumas, kalau saya orang Solo, saya orang gitu ya. Nah jadi
kita menghindarkan perdebatan itu. Maka kalau saya begini, dengan mencantumkan kata Jawa Tengah di situ, meskipun ada kata Jokowi dan Ganjar Pranowo Ganjar di situ ya, saya mempertanyakan tujuan digunakannya kata Jawa Tengah oleh Bang Pigai. Nah, itu saja menurut saya poin yang harus diklarifikasi. Nah, kalau pertanyaan ranah hukum, saya begini ya. Kalau terjadi suatu peristiwa yang patut diduga masuk ranah hukum pidana, ya, saya ini yang dari dulu sampai sekarang berpendapat proses hukum harus bekerja, ya. Kalau memang nanti ujungnya bebas ya bebas, lepas ya lepas, dihukum ya dihukum. Tetapi ingat proses hukum, meskipun menyatakan seseorang bersalah itu tidak harus berujung dengan hukuman, ya. Tetapi begini, yang penting adalah menyampaikan kepada publik, ya, bahwa hukum bekerja. Dan bahwa suatu perbuatan itu melawan hukum dan orangnya bersalah. Itu penting. Supaya jangan sampai, karena kalau tidak diselesaikan lewat proses hukum, nanti orang berpikir, oh ini ngomong begini nggak apa-apa ya. Berbuat seperti ini tidak apa-apa ya. Nah itu yang kita mau hindarkan. Gitu. Baik. Singkat aja Bang. Saya singkat saja. Kalau bahasa Pak Ahli, saya akan melaporkan Pak Jokowi, Pak LBP, Hendro Priyono, Ibu Risma, ya Pak Mahfud, tolong proses hukum bekerja. Ya. Kemudian yang kedua, saya pemimpin Papua. Tolong jaga martabat dan identitas. Karena saya dari pikiran saya, perasaan saya, perbuatan saya tidak mengarah kepada SARA. Saya pakai provinsi Jawa Tengah di mana Pak Jokowi dan Pak Ganjar berasal. Tapi kalau pakai identitas suku, saya pemimpin Papua yang selalu pagi, siang, sore, malam memperjuangkan ketidakadilan orang Papua. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Bang Natalius Pigai, terima kasih juga Mas Zainul, terima kasih juga Pak Ganjar sudah bersedia bergabung bersama kami di program Kabar Petang Pilihan. Semoga sehat selalu Bapak-Bapak semua. Selamat malam.